Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Cendekia bersama kami mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2024. Saya Elviana Diah Safitri dan rekan saya Diana Ririn Nadiroh. Pada kesempatan kali ini sangat senang bisa ditemani oleh seorang guru yang sangat luar biasa yang akan berbagi wawasan seputar dunia pendidikan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang desain pengalaman belajar menggunakan kerangka Understanding by Design atau yang biasa disebut dengan Where to. Kami sangat beruntung bisa ditemani oleh seorang narasumber yang tentu saja sudah memiliki banyak pengalaman dalam dunia pendidikan, yaitu Bapak Hudi Prawiro SPD. Selamat datang Bapak, kami ucapkan terima kasih sudah bergabung bersama kami. Namun sebelum kita mulai, kami ingin mendengar sedikit pengalaman Bapak selama menjadi seorang guru, bagaimana rasanya, berapa tahun Bapak sudah mengajar, dan apa yang terus memotivasi Bapak untuk terus mengajar. Oke, terima kasih pertanyaan yang diberikan kepada saya terkait kesan saya sebagai guru dan pengalaman saya sebagai guru. Saya sebagai guru di UPT SD Negeri Kembang Belok ini termasuk baru 2 tahun, tetapi pengalaman saya dalam mengajar itu sudah kurang lebih hampir 15 tahun sampai di tahun 2024. Dan saya memotivasi saya untuk mengajar sebagai guru. Saya ingin berbaur dengan peserta didik dan mengenai dan ingin memperdalam apa yang dinamakan dengan sebagai pendidik, begitu juga apa toh yang dinamakan sebagai guru yang profesional itu. Nah, terus pada awal kesempatan siang hari ini, saya sebagai guru itu merasa bangga dan saya bisa berkenalan dengan teman-teman yang ada di sekolahan, begitu juga berkenalan dengan anak-anak dan memotivasi saya sebagai pendidik yang profesional, begitu juga saya sebagai narasumber pada kesempatan pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih karena mbak-mbak semuanya adalah calon-calon guru yang hebat. Oke, terima kasih. Baik, sungguh luar biasa sekali Sobat Cendekia. Untuk selanjutnya, apakah Sobat Cendekia pernah bertanya bagaimana cara merancang pembelajaran yang sangat menyenangkan dan tentunya bermakna sekaligus berpusat pada peserta didik? Mari kita simak podcast pada kesempatan kali ini. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan yang akan kami tanyakan, Bapak, berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang Bapak rancang. Ketika Bapak melaksanakan pembelajaran, tentu ada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, bagaimana tujuan pembelajaran yang Bapak buat itu dapat mengembangkan kemampuan peserta didik dalam kehidupan sehari-hari? Dalam proses pembelajaran itu kan ada yang namanya pembelajaran itu dengan metode itu dengan ada yang namanya pembelajaran UBD, begitu juga yang ada yang namanya CTRL, begitu juga ada yang namanya pembelajaran diferensiasi. Tetapi itu kan bisa dipilih sama dari guru tersebut untuk mencapai tujuan pembelajaran di akhir. Tetapi yang saya terapkan itu adalah pembelajaran UBD. Pembelajaran UBD istilahnya pembelajaran backward atau kembali atau rancangan dari belakang ke depan. Yang pertama tujuan pembelajaran, terus asesmen, baru rancangan pembelajaran. Itu istilah dari pembelajaran UBD. Nah, di situ kita merancang tujuan pembelajarannya itu untuk apa? Tujuan pembelajaran itu adalah tujuan pembelajaran untuk menyampaikan materi kepada siswa. Setelah tujuan pembelajaran selesai, baru kita menggunakan yang namanya asesmen. Asesmen itu ada asesmen formatif, begitu juga ada asesmen sumatif. Nah, asesmen formatif itu berlaku pada saat kita mengajar. Pada saat kita mengajar, kita bisa memberikan asesmen kepada peserta didik. Baik. Lalu untuk tujuan pembelajaran yang Bapak buat, bagaimana itu dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dari peserta didik itu sendiri? Kalau tujuan pembelajaran yang saya buat itu kita akan menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, itu maksudnya begini. Nah, saya itu melihat karakter anak itu seperti apa. Kita menggunakan metode pembelajarannya itu pakai metode yang diferensiasi, apa menggunakan metode UBD atau CTRL. Itu tujuannya itu untuk mengenal tadi ya. Ya, untuk mengenal. Apabila kita untuk mengenal karakter peserta didik itu kita
memberikan tugas-tugas atau asesmen-asesmen pada peserta didik. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana Bapak tahu bahwa tujuan pembelajaran itu sudah berhasil dicapai oleh peserta didik? Kalau kita untuk mengukur keberhasilan pada peserta didik, itu intinya kita memberikan asesmen atau lembar atau LKPD, lembar kerja secara mandiri atau lembar kerja secara individu. Nah, setelah itu kalau secara mandiri berarti anak itu sebagai guru kita memberikan soal formatif atau sumatif. Sumatif itu kan di akhir, contohnya setelah materi kita pelajari. Nah, kita anak itu tuntas benda pada waktu materi pembelajaran itu kita berikan LKPD. Nanti setelah itu kita bahas secara bersama-sama. Seperti itu. Kalau di pembelajaran di kelompok. Kalau secara mandiri kita memberikan materi itu, materi menggunakan asesmen atau lembar kerja secara mandiri. Nah, itu pada peserta didik supaya kita mengetahui seberapa kemampuan tuntas tidak pada peserta didik tersebut. Baik, untuk berikutnya, selama menentukan tujuan pembelajaran tadi, mungkin Bapak menghadapi tantangan atau permasalahan dan bagaimana cara Bapak untuk mengatasi tantangan tersebut? Memang sebagai guru tuh, pada tantangan pada peserta didik itu pasti ada. Nah, apalagi saya sendiri selaku guru di kelas 3 merasakan bagaimana anak-anak di kelas 3 itu karakternya itu kita harus mempelajari dulu. Anak ini kita belajar menggunakan metode apa, anak yang satunya kita menggunakan metode apa. Terus langkah saya sebagai guru supaya pembelajaran di dalam kelas itu tenang, saya mempelajari karakter pada siswa tersebut satu persatu agar tujuan pembelajaran yang saya sampaikan itu tercapai dan bisa tuntas. Seperti itu. Oke. Saya lanjutkan Ya. Bapak, untuk kelas 3, Bapak mengajar kelas 3 di mana setiap peserta didik itu pasti memiliki karakternya Ya, masing-masing. satu Ya. berbeda. Terus dalam pembelajaran kita juga harus berusaha untuk melibatkan peserta didik agar dapat berpartisipasi Iya. aktif. Kalau anak-anak kelas 3 itu biasanya masih ada yang ramai, ada juga yang bisa fokus. Nah, bagaimana cara Bapak untuk melibatkan semua peserta didik itu untuk menunjukkan hasil karyanya, terlibat aktif dalam pembelajaran? Oke, terima kasih. Kalau saya melibatkan peserta didik, yang pertama saya menggunakan metode saya yang tadi, saya mengambil dari pembelajaran yang berdiferensiasi. Terus saya menggunakan kelompok supaya anak yang satu dengan yang lain terlibat. Saya kasih LKPD yang menggunakan untuk menjawab soal-soal yang saya sampaikan materi yang saya ajarkan tadi. Setelah itu anak-anak bisa saling mempresentasikan hasilnya yang dikerjakan satu dengan yang lain. Dan setelah itu teman yang satu bisa merefleksi dan memberikan masukan kepada teman-teman yang lain untuk menjawab apa hasilnya ini sudah betul atau salah. Tetapi jawaban itu tidak ada yang betul atau salah. Jawaban itu kita kumpulkan jadi satu supaya untuk menuntaskan pembelajaran, untuk melibatkan peserta didik tersebut, saling memberi masukan antara yang satu dengan yang lain. Seperti itu. Berikutnya biasanya agar lebih tertarik itu materi harus dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Nah, selama ini bagaimana cara Bapak untuk menghubungkan materi tersebut dengan kehidupan sehari-hari peserta didik? Yang pertama sebelum memulai pembelajaran, saya memberikan pertanyaan pematik pada siswa tersebut supaya siswa tersebut sudah belajar tidak tadi malam. Kalau dia sudah belajar pasti mengingat materi yang kemarin. Seperti itu. Saya memberikan pertanyaan-pertanyaan pematik itu selalu setiap dan sebelum mulai pembelajaran seperti itu. Terus selama Bapak mengajar ini, pengalaman mengajar mungkin dari awal pembelajaran hingga akhir, apakah ada kegiatan yang mungkin bisa dibagikan kepada kami yang bisa menarik atau bisa memberikan rasa penasaran kepada peserta didik itu sendiri, Pak? Bisa, seperti ini contohnya. Kita memberikan materi, contohnya seperti materi pengubar semangat kepada peserta didik. Nah, bagaimana yang namanya pengubar semangat itu? Nah, sebelum media kita tampilkan, kita menggunakan media daring, menggunakan media YouTube. Nah, kita memberikan motivasi kepada anak. Contohnya seperti ini. Anak-anak kita harus memberikan semangat kepada temanmu apabila temanmu itu ada yang terjatuh seperti itu.
Nah akhirnya bagaimana toh caranya kita menggunakan bagaimana toh caranya? Bagaimana toh Pak itu kok bisa kita memberikan pengobar semangat? Lah makanya saya memberikan media-media setelah itu biar anak-anak itu untuk istilahnya anak itu seperti begini ya. Anak itu berpenasaran, penasaran pada materi yang namanya pengobar semangat itu seperti apa. Nah, setelah itu saya tayangkan video pembelajaran supaya pembelajaran itu bisa menarik pada peserta didik dan anak itu bisa mensupport temannya satu dengan yang lain begitu. Terus menurut Bapak, apakah kegiatan seperti ice breaking, juga menyanyikan lagu nasional, tentu saja untuk menerapkan teknologi juga, apakah itu menurut Bapak sangat ada pengaruhnya tentang ketertarikan peserta didik dengan pembelajaran? Terkait dengan ice breaking dan lagu-lagu nasional itu kan biasanya sebelum pembelajaran dimulai. Betul. Itu kan biasanya kan diterapkan di awal pembelajaran. Betul. Itu kan sudah masuk include di tujuan pembelajaran pada pembelajaran materi yang akan diterapkan di hari itu. Materinya apa? Itu ice breaking terkait dengan lagu nasional agar anak-anak itu mengenal lagu-lagu nasional, lagu-lagu kebangsaan. Nah, kan rata-rata anak sekarang itu kalau lagu-lagu kebangsaan itu kan kurang kenal. Nah, makanya di kurikulum Merdeka itu ada yang namanya pembelajaran lagu sebelum pembelajaran dimulai, ada yang namanya menyanyikan lagu nasional, begitu juga ice breaking untuk support pada anak-anak tersebut. Bisa menjaga fokus dan juga menjaga semangat ya Pak? Seperti itu. Baik, untuk berikutnya Bapak, bagaimana Bapak mendorong peserta didik itu untuk berpikir kritis dan juga kreatif dalam pembelajaran? Kalau supaya anak itu berpikir kritis dan kreatif, yang pertama saya sebagai guru itu begini, saya memberikan materi-materi itu. Setelah itu saya memberikan pertanyaan kepada anak tersebut. Nah, setelah itu anak tersebut pasti kalau dia sudah bisa, dia pasti menjawab. Dan apabila anak tersebut tidak bisa, dia tengok kanan, tengok kiri pada teman sebangkunya. Nah, supaya anak-anak itu bisa berpikir kritis, saya memberikan pertanyaan balik kepada anak-anak tersebut. Bagi apa toh yang dinamakan materi ini pengobar semangat itu apa? Nah, seperti itu saya memberikan seperti itu. Akhirnya anak itu bisa menjawab pertanyaan yang saya berikan tadi. Setelah itu anak bisa memahami, oh iya ini yang namanya pembelajaran yang saya pelajari tadi, supaya anak itu berpikir kritis dan kreatif. Kalau kreatifnya seperti ini, anak-anak bisa dalam satu kelompok atau pembelajaran itu dia bisa berkomunikasi antara temannya satu dengan yang lain, seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan berikutnya saya akan langsung bertanyakan tentang rating, revisi, dan revise karena tadi yang Bapak jelaskan itu sudah berkaitan sama explore. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana cara Bapak membantu peserta didik untuk merefleksikan pemahaman mereka setelah pembelajaran, Bapak? Oke, terima kasih pertanyaan itu. Dari pengalaman saya sebagai guru, kalau kita memberikan refleksi pada peserta didik, saya itu memberikan pertanyaan ulang dari materi yang saya sampaikan tadi, seperti itu dari refleksi saya. Baik, lalu berikutnya bagaimana cara Bapak memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperbaiki kekurangan yang ada pada mereka? Kalau cara memperbaiki pada peserta didik, kekurangan pada peserta didik, ya yang saya simpulkan tadi, saya mengulangi materi yang tadinya peserta didik tersebut belum paham. Materi yang saya sampaikan tadi saya ulangi kembali sehingga peserta didik itu benar-benar paham terkait pembelajaran yang saya ajarkan tadi. Ini seperti itu. Nah, setelah itu kalau anak-anak sudah memahami terkait dengan pembelajaran, baru saya memberikan refleksi. Saya memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada peserta didik tersebut. Baik, lalu dalam penilaian itu kan ada ya Bapak namanya peer assessment dan self assessment. Lalu bagaimana cara Bapak membimbing anak-anak agar mereka bisa melakukan penilaian diri dan penilaian terhadap teman sebaya? Ya, terima kasih pertanyaan itu.
Kalau saya dalam cara membimbing penilaian, biasanya itu pembelajaran itu yang pertama saya memberikan asesmen dengan cara memberikan LKPD secara mandiri. Nah, terus kalau LKPD secara mandiri sudah selesai, baru saya menggunakan LKPD dengan cara berkelompok. Tetapi kalau secara mandiri itu kan untuk memberikan nilai pada dirinya sendiri. Tetapi kalau LKPD secara berkelompok, dia kan saling berkomunikasi dan kelompoknya hasilnya itu bisa dipresentasikan kepada teman-teman yang lain, dan kelompok yang satu itu bisa menyanggah pada pertanyaan yang yang hasil karyanya itu yang disampaikan kepada teman-temannya yang tadi dengan secara presentasi tadi loh Mbak, intinya. Berikutnya, setelah melakukan penilaian diri, kemudian penilaian antar teman, tentu kan akhirnya anak-anak jadi mengetahui kemampuan mereka apa, kelebihannya dan kelemahannya. Nah, untuk memperbaiki yang kelemahannya ini, upaya apa yang bisa Bapak berikan atau guru berikan? Untuk memperbaiki kelemahan pada peserta didik, saya dekati secara mandiri. Dari mana toh anak ini asal kok nggak bisa memahami materi yang saya sampaikan tadi. Akhirnya dengan langkah itu saya pada jam-jam istilahnya ada jam istirahat. Nah, saya dekati, apa toh kurangmu, apakah ada permasalahan di rumah. Kalau ada permasalahan di rumah nanti diselesaikan secara di rumah, tetapi kalau ada permasalahan di sekolah ya kita selesaikan di sekolah aja, namanya seperti itu. Nah, setelah itu kenapa dari materi awal sampai akhir sampai saya Pak Udi memberikan asesmen itu kok belum difahami. Nah, saya mencari informasi-informasi terkait anak-anak tersebut yang masih kekurangan dalam pembelajaran atau kelemahan-kelemahan pada diri anak tersebut. Seperti itu. Baik Bapak, dalam merancang sebuah pembelajaran itu pasti kita harus memperhatikan berbagai macam kebutuhan dan juga karakteristik peserta didik yang beragam dalam satu kelas. Nah, pertanyaan kali ini adalah bagaimana cara Bapak menyesuaikan pembelajaran dengan berbagai kebutuhan belajar peserta didik yang sangat beragam tersebut. Oke, terima kasih. Cara saya menyesuaikan pembelajaran yang secara beragam itu tentunya saya menggunakan metode atau model pembelajaran yang sudah ada yang belajar PBL seperti itu. Nah, setelah itu saya terapkan dengan menggunakan media-media yang berkaitan dengan materi-materi tersebut atau media yang berhubungan pada pembelajaran itu. Contohnya kita menggunakan media dukung pada peserta didik, kita menampilkan video-video pembelajaran seperti itu. Apakah ada cara lain misal untuk memfasilitasi peserta didik yang berbagai macam gaya belajar Pak, kinestetik, audio, visual seperti itu yang selama ini Bapak sudah terapkan seperti apa? Ya, coba diulang pertanyaannya Mbak ini untuk materi. Untuk pertanyaannya adalah bagaimana cara Bapak memfasilitasi berbagai gaya belajar peserta didik? Mungkin ada yang kinestetik, juga ada yang auditori dan juga visual. Nah, yang sudah Bapak terapkan selama ini di pembelajaran seperti apa? Biasanya saya memfasilitasi pada peserta didik itu biasanya menggunakan auditori ya, dengan cara mengelompokkan peserta didik seperti itu. Dengan cara kita memberikan materi-materi pada tayangan-tayangan yang saya tampilkan. Menggunakan video, audio. Kalau visual kan hanya kita berkelompok seperti itu, kita memberikan materi pada cara berkelompok. Kalau visual itu seperti itu. Oke. Untuk selanjutnya Bapak, mungkin di tengah-tengah pembelajaran itu ada hambatan atau tantangan yang tidak terduga atau tidak kita rencanakan. Nah, apa yang harus dilakukan jika ada perubahan yang bisa mempengaruhi pembelajaran agar tetap berjalan dengan baik? Memang pasti ada hambatan itu, tetapi tidak sering lah istilahnya. Ya sekali-sekali ada hambatan, biasanya pas waktu pembelajaran peserta didik itu konsentrasi penuh terkait dengan pembelajaran atau materi yang saya sampaikan. Tiba-tiba ada temannya izin mau ke belakang. Mohon maaf Pak, saya mau ke belakang. Nah, saya sebagai guru yang diizini memberikan kesempatan anak tersebut untuk ke belakang. Nah, akhirnya pembelajaran yang awalnya itu fokus konsentrasi pada materi itu akhirnya berhenti sejenak lah. Nah, untuk pembelajaran itu biar
bisa lanjut dan tetap fokus, saya memberikan ice breaking pada peserta didik tersebut. Baik, ini untuk pertanyaan terakhir Bapak, Iya, sekaligus terima kasih. pertanyaan penutup berkaitan dengan cara Bapak mengelola kelas. Tentu dalam kegiatan pembelajaran ini kan ada materi-materi yang sangat banyak yang bahkan mungkin dalam pembelajaran itu tidak bisa tersampaikan semuanya. Nah, bagaimana cara Bapak menyusun materi-materi pembelajaran ini agar sesuai dengan kebutuhan, kemudian sesuai dengan waktu yang tersedia, dan dapat membangun pengetahuan peserta didik secara utuh. Memang kalau dalam waktu pembelajaran, kalau saya hitung di pembelajaran itu kan biasanya kayak diambil dalam 2 kali jam pelajaran. Jam pelajaran itu kan 35 kali 2, berarti waktunya kan hanya 70 menit. Materi, kalau materinya itu dalam kita membuat jurnal, itu materinya itu ada berapa CP-nya itu, kalau banyak materi itu kan pasti bersambung di minggu depannya. Tetapi saya memaksimalkan waktu untuk pembelajaran pada pagi hari atau di 2 jam pelajaran tersebut, dan saya memaksimalkan itu intinya maksudnya seperti ini. Kita menggunakan metode-metode di jam pendahuluan, waktu-waktu dalam pendahuluan itu, pembelajaran pendahuluan itu berapa menit, setelah itu termasuk pembelajaran intinya itu berapa menit, terus pembelajaran di akhir pembelajaran itu berapa menit. Akhirnya waktu itu bisa tuntas dalam sehari itu, dan saya bisa memaksimalkan untuk terkait dengan materi itu. Dan apabila materi itu belum tersampaikan, pasti saya ulangi di pembelajaran berikutnya. Baik, terima kasih Bapak untuk informasinya. Saya kira berkaitan dengan kerangka UBD ini sudah kami tanyakan semua. Kami meminta kepada Bapak mungkin untuk menyampaikan sepatah 2 patah kata untuk calon-calon guru di luar sana mungkin Bapak. Oke, terima kasih. Saya berpesan kepada mbak-mbak, mas-mas yang sedang mengikuti UPT, yang sedang mengikuti PPG Prajabatan, yang LPDK-nya di Kabupaten Tuban, yang bertepatan di Universitas PGRI Ronggolawe. Ya begitu juga saya sebagai alumni di Universitas PGRI Ronggolawe, saya ikut bangga karena di tahun 2024 ini ada yang namanya PPG Prajabatan. PPG Prajabatan itu yang diadakan oleh Kemendikbud Pusat. Alhamdulillah mas-mas dan mbak-mbak semuanya dapat terpilih menjadi mahasiswa PPG Prajabatan. Semoga aja kedepannya mas-mas dan mbak-mbak bisa memotivasi teman-teman yang lainnya untuk menjadi calon guru, seperti itu. Ya, saya berpesan kepada mbak-mbak dan mas-mas semuanya, karena kita sebagai guru, saya alami selama ini memang ada keluh kesahnya sebagai guru itu seperti apa di era zaman sekarang. Seperti itu. Yang pertama terkait dengan IT, guru harus menguasai IT. Yang kedua, kita harus bisa berbaur kepada peserta didik, begitu juga pada masyarakat. Karena di instansi negeri itu memang kapasitas dari muridnya itu, kalau sebagai guru tidak bisa mencari atau memberi dukungan-dukungan pada peserta didik, pada masyarakat, maka nanti murid itu yang ada di sekolah kita itu berkurang. Karena di daerah Kembang Bilo sini berdekatan dengan kecamatan kota, termasuk kecamatan kota, begitu juga banyak sekolah-sekolah swasta seperti itu. Nah, begitu juga saya sebagai narasumber dari sini, saya sebagai guru di kelas 3 di UPT di Kembang Bilo, saya berpesan pada mas-mas dan mbak-mbak, semoga kedepannya sukses dan bisa belajar berpengalaman dari diri saya sendiri. Oke, terima kasih. Hanya itu pesan yang saya sampaikan. Semoga mbak-mbak dan mas-masnya sukses di kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Hudi Prawiro SPD yang telah memberikan banyak wawasan pada kesempatan kali ini mengenai perancangan pembelajaran menggunakan kerangka understanding by design atau yang biasa kita sebut sebagai WER2.
Baiklah Sobat Cendekia, demikian podcast kita pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi diri kami pada khususnya dan untuk teman-teman pada umumnya. Sampai jumpa kembali di podcast berikutnya. Salam Cendekia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.